diketahui, oh ternyata hari raya. Saya pernah memasuki sebuah desa agak pelosok di Bojonegoro. Di kecamatan kami sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Waktu itu penetapan Ramadan. Dan ketika itu ya HP belum semarak sekarang. Kayaknya sudah ada tapi yang punya 1-2 orang yang gede itu ya. Kayak HT yang gede itu. Sehingga media informasi ketika itu adalah kalau nggak TV, radio. Nah, sama surat ya. Kami berangkat ke kampung itu tanggal 1 Ramadan. Tanggal 2. Tanggal 1 masih di rumah, tanggal 2 kami berangkat. Sampai di sana ada informasi bahwasanya mereka baru mulai puasa hari ini. Kenapa? Karena waktu itu saya masih SMA. Karena kita nggak tahu kalau ternyata puasanya sudah kemarin. Jadi sampai pernah terjadi seperti itu. Contoh, terjadi keterlambatan hubungan informasi disebabkan karena ya informasi tidak sebagaimana sekarang. Apalagi di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat yang dimana mereka hanya bisa mengandalkan kendaraan manusia datang ke sana untuk menyampaikan informasi. Tayyib. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Umair bin Anas dari paman-paman beliau yang merupakan sahabat Nabi SAW. Nah, di sini ada kondisi sahabat yang namanya majhul. Dan majhulus sahabi la yadur. Tidak diketahuinya status sahabat itu tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Yashhaduna annahum ra'awul hilala bil amsi. Mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Fa amarahum ayyuftiru wa idza asbahu ayyaghdu ila musallahum. Lalu Nabi SAW perintahkan agar mereka berbuka, tidak puasa, dan besoknya baru mereka sholat di lapangan. Sehingga ini rombongan masuk ke mana? Masuk ke Madinah, ke kota Madinah, itu sudah siang, ya, sudah siang. Lalu rombongan ini mengatakan, kemarin sore, hilal itu kan dilihat waktu sore ya. Begitu matahari terbenam, hilal kelihatan. Kemarin sore kami itu melihat hilal. Tapi mereka masih di perjalanan di luar Madinah. Begitu masuk Madinah besoknya, tapi itu agak sudah siang, mereka baru memberikan info bahwa kemarin sore kami melihat hilal. Berarti seharusnya hari ini adalah Idul Fitri. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak melihat hilal. Yang melihat adalah rombongan tadi. Akhirnya Nabi SAW perintahkan semuanya harus berbuka, tidak boleh puasa, dan sholatnya dilakukan besoknya. Walhamdulillah. Sehingga kalau misalnya ada satu kondisi di mana orang telat mendapatkan info hari raya, kecuali setelah zuhur, maka dia langsung makan minum, dia batalkan puasanya, dan besoknya baru pelaksanaan sholat id. Kemudian dalam sholat id tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. La adzan wa la iqamah. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain ghaira marratin." Aku salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari sekali. Wala marrataini, bahkan lebih dari 2 kali. Bi ghairi adzanin wala iqamah, tanpa adzan dan iqamah. Dari Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan, lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumal adha. Nabi SAW tidak beradzan, tidak memerintahkan adzan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Ibnu Qayyim juga mengatakan,
apabila orang sudah sampai di lapangan, akhadha fis salati min ghairi adzanin, maka langsung salat tanpa adzan dan tanpa iqamah. Sehingga begitu imam sampai, langsung salat dimulai tanpa adzan dan tanpa iqamah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan wala qaulu as-salatu jami'ah, juga tidak perlu ada ucapan as-salatu jami'ah. Wa sunnatu annahu la yuf'alu syai'un min dzalika, dan yang lebih sesuai sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu sedikit pun. Sehingga beliau tidak adzan, tidak iqamah, tidak mengucapkan as-salatu jami'ah ketika salat Id di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Terus bagaimana Pak untuk mengomando orang agar mereka persiapan berdiri? Karena kan jumlah jamaah banyak sekali. Ya, tidak perlu as-salatu jami'ah, mungkin bisa panitia ngasih tahu salat Id akan segera kita mulai. Atau salat Id kita mulai. Nah, kemudian mereka berdiri. As-San'ani memberikan ta'liq, memberikan catatan untuk athar, ya, riwayat dalam masalah ini, dan beliau mengatakan wa huwa dalilun, ini merupakan dalil tidak disyariatkannya salat Id dan salat adzan dan salat Idul Adha untuk melakukan adzan dan iqamah. Tidak disyariatkannya huma adzan dan iqamah ketika salat Id. Fa innahuma bid'ah, dan itu adalah perbuatan yang bid'ah. Baik. Walhamdulillah, dan praktek di masyarakat kita sudah benar ya. Mereka kalau salat Id tidak pakai adzan dan iqamah. Alhamdulillah. Berikutnya adalah tata cara salat Id. Yang pertama, salat Id itu 2 rakaat. Ya rakaatan, 2 rakaat. Tidak ada salat Id lebih dari 2 rakaat. Berdasarkan riwayat Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, salat musafir itu 2 rakaat, qashar. Salat duha juga 2 rakaat minimal. Idul Fitri 2 rakaat. Salatul Adha, ya. Idul Adha 2 rakaat, Idul Fitri 2 rakaat. Lalu kata Umar, tamamun ghairu qasrin. Itu sudah sempurna, bukan diqasar. Menurut lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ini dari apa yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib. Sehingga berdasarkan hadis ini, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa qasar ketika safar itu wajib. Karena Umar mengatakan salatnya musafir 2 rakaat dan itu tamam, sudah sempurna, bukan dikurangi. Kemudian yang kedua, kita kembali kepada masalah Id. Yang kedua, tubda'ur raka'atul ula kasairis salawati bitakbiratil ihram. Rakaat pertama dimulai sebagaimana salat-salat yang lain, dimulai dengan takbiratul ihram. Tsumma yukabbiru fiha sab'a takbiratin, kemudian disusul dengan 7 takbir. Sedangkan dalam rakaat yang kedua 5 takbir selain takbir intikal. Baik. Sehingga dalam salat Id rakaat 1 itu takbiratul ihram plus 7 takbir. Rakaat yang kedua takbir intikal plus 5 takbir. Sudah? Baik. 7 takbir, 5 takbir ini disebut dengan takbir zaidah atau takbir zawaid, takbir tambahan. Disebut sebagai takbir tambahan.
takbiruz zaidah. Baik. Takbir tambahan. Yang itu 7 dan 5. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bertakbir ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk rakaat pertama 7 kali takbir. Untuk rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbir ruku'. Maksudnya selain takbir intikal dan takbir ruku', karena ruku' sudah dipisahkan dengan Al-Fatihah. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa takbirnya itu murni takbir tambahan di luar dari takbir utama dalam salat. Takbir utama, takbiratul ihram, takbir intikal dan seterusnya. Al-Baghawi mengatakan ini merupakan pendapat mayoritas ulama di kalangan sahabat. Faman ba'dahum dan generasi setelah mereka. Bahwasanya Nabi SAW bertakbir ketika salat Id untuk rakaat pertama 7 kali selain takbir iftitah, selain takbiratul ihram. Kata Al-Baghawi, 7 itu selain takbiratul ihram. Wa fi tsaniyah, untuk rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbir berdiri. Siwa takbiratul qiyam, qabla al-qiraah, sebelum membaca ayat, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Hal ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali, dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tsalitsan, yang ketiga. Tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Lam yasiha anin Nabi SAW. Bahwa beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir Id. Ketika takbir zawaid. Sehingga takbiratul ihram mengatakan Allahu Akbar. Terus takbir berikutnya cuman takbir saja tapi tangan tetap diam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW kalau beliau mengangkat tangan. Namun Ibnu Qayyim menyebutkan wa kana Ibnu Umar ma'a taharrihi littiba. Dengan kita melihat bagaimana semangat beliau dalam ittiba, Ibnu Umar itu yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir tambahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mengangkat tangannya sebagaimana yang umum di masyarakat. Kemudian di sini ada keterangan Syekh Albani dalam Tamamul Minnah, dan keberadaan mengangkat tangan ketika takbir tambahan diriwayatkan dari Umar serta anaknya, la yaj'aluhu sunnatan, tidak dijadikan sebagai sunnah. Terlebih untuk riwayat Umar dan putranya yaitu Ibnu Umar di sini la yasihu, tidak sahih. Untuk dari Umar, riwayat dari Umar diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tapi sanadnya dhaif. Sedangkan dari anaknya Ibnu Umar, falam aqif alaihal an, saya belum tahu mengenai keabsahannya. Adanya dari keterangan siapa tadi? Ibnul Qayyim. Tapi Syekh Albani kata beliau, saya belum tahu itu ada di mana. Selain di Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim yang tadi dikutip oleh penulis. Wa qala Syekhuna, dan Syekh Albani juga mengatakan dalam Ahkamul Janaiz tentang permasalahan yang seperti itu. Apakah sholat jenazah itu diam saja gini ataukah ngangkat tangan? Kata beliau membuat kesimpulan, faman yadhunnu, siapa yang menyangka bahwasanya Ibnu Umar melakukan itu atas bimbingan dari Nabi SAW, falahu ayyarfa'a, maka silahkan mengangkat tangan ketika takbir. Sehingga kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua. Tayyib. Sampai di sini kesimpulan tentang apa tadi? Mengangkat tangan ketika takbir zawaid, takbir tambahan. Apakah
dianjurkan ataukah tidak. Ada khilaf di antara ulama. Baik. Dan ini juga berlaku untuk sholat jenazah. Apakah sholat jenazah juga seperti ini? Mengangkat tangan berkali-kali. Karena takbir dengan mengangkat tangan itu dua hal yang berbeda. Takbir itu ucapan apa? Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan ini sifatnya apa? Anjuran. Nah, apakah dianjurkan mengangkat tangan? Khilaf di antara ulama. Catatan yang keempat untuk salat Id. Tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW adanya zikir tertentu antara takbir dengan takbir dalam salat Id. Namun terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mengatakan tentang salat Id, baina kulli takbirataini hamdunillah azza wajal wa thana'un 'ala Allah. Antara takbir satu dengan takbir yang lain itu ada hamdunillah, pujian untuk Allah, alhamdulillah, wa thana'u 'ala Allah, dan ulangi pujian untuk Allah. Sehingga kita bisa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Allahu akbar. Yang jelas diisi dengan pujian untuk Allah dan ucapan alhamdulillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW terdiam di antara dua takbir. Beliau diam, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saktatan yasirah, dan diamnya itu pendek, enggak panjang. Ya, tidak seperti i'tidal ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saktatan yasirah. Walam yuhfadh anhu dzikrun muayyanun bainat takbirat, dan tidak ada riwayat yang sahih yang disebutkan yang berisi zikir dari Nabi SAW, zikir tertentu bainat takbirat, di antara takbir-takbir itu. Tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau membaca zikir tertentu ketika takbir tambahan. Dan dikomentari oleh Syali, apa yang tadi aku sebutkan fi mas'alati raf'il yadain ma'at takbirat, aqulu fi hadhil mas'alah aidan. Komentar saya untuk masalah mengangkat tangan, di mana itu adalah praktek Ibnu Umar, tidak diyakini sebagai hadis Nabi SAW, sebagai sunnah Nabi SAW, juga berlaku untuk ini. Bahwasanya doa antara takbir dengan takbir berikutnya itu berasal dari Ibnu Mas'ud. Dari keterangan siapa? Ibnu Mas'ud, bukan dari Nabi SAW. Nah, kita kan punya kesimpulan tadi ya. Bagi mereka yang meyakini bahwasanya praktek sahabat ini adalah atas bimbingan Nabi SAW, silahkan ditiru. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan ini ijtihad mereka dan kita kembalikan kepada bagaimana tata cara sholat Nabi SAW. Sehingga tidak perlu mengangkat tangan, juga tidak perlu membaca dzikir tertentu. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati adalah kita ikuti sahabat. Sehingga kalau sahabat melakukan seperti itu, mari kita ikuti. Sehingga silahkan mengangkat tangan saat takbir-takbir zawaid, takbir-takbir tambahan, dan baca doa di antara takbir-takbir itu. Baik. Kemudian di mana doa iftitah? Doa iftitah. Doa iftitah kita baca saat selesai takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu kita takbir lagi. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Allahu akbar, dan seterusnya sampai 7 kali. Sehingga tetap disyariatkan membaca doa iftitah, tapi diposisikan pada tempatnya, yaitu apa? Begitu selesai takbiratul ihram. Catatan yang kelima,
Jika sudah selesai takbir, maka mulai baca Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pasangan. Pertama surat Qaf dipasangkan dengan Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar, surat Al-Qamar. Ya. Di rakaat pertama surat Qaf, di rakaat yang kedua surat Al-Qamar. Dan terkadang beliau membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat pertama, dan Hal ataka haditsul ghasyiyah di rakaat yang kedua. Dan ini riwayat Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Sehingga boleh pakai riwayat 1 Qaf dan Al-Qamar dipasangkan, atau riwayat 2 yaitu Sabbihis surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah dipasangkan seperti Jumatan. Ibnu Qayyim mengatakan sahha anhu hadza wa hadza. Terdapat riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang beliau melakukan yang pertama, kadang yang kedua. Walam yasihha anhu ghairu dzalika, dan tidak ada riwayat yang sahih dari beliau selain dari dua pasangan itu. Nah. Kemudian yang keenam, wabaki hayatiha, untuk tata caranya salat Id berikutnya sama sebagaimana salat pada umumnya, la takhtalifu anha syai'a, tidak ada bedanya. Nah, sehingga mengenai bagaimana cara rukuk, sujud, iktidal dan seterusnya sama seperti salat pada umumnya. Sabi'an, catatan yang ketujuh. Orang yang ketinggalan tidak salat Id secara berjamaah, maka dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat sebagai pengganti dari Id. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, babun idza fatahul idu yusalli rakaatain. Bab, jika ada orang yang ketinggalan salat Id, maka dia salat 2 rakaat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, judul bab Bukhari ini ada 2 hukum. Yang pertama adalah disyariatkannya untuk istidrak salat Id, untuk menyusul salat Id idza fatat ma'al jamaah, kalau dia ketinggalan jamaah. Menyusul maksudnya salat Id sendiri. Sawa'un kanat bil ittirar au bil ikhtiyar. Kemudian catatan yang kedua, hukum yang kedua adalah kaunuha tuqdi rakataini. Orang itu mengqadha 2 rakaat karena ketinggalan salat Id. Atau mengatakan idza fatahul idu shalla rakaatain. Kalau ada orang ketinggalan salat Id, salat 2 rakaat. Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah mengatakan ini merupakan madhab Syafi'i, bahwasanya orang ketika ketinggalan salat Id bersama imam, maka dia salat 2 rakaat hatta yudrika fadilata salat Id, agar dia bisa mendapatkan keutamaan salat Id. Wa in fatathu fadilatul jamaah ma'al imam, meskipun dia ketinggalan tidak mendapatkan keutamaan salat jamaah bersama imam. Tapi karena dia sudah menyusul salat 2 rakaat, karena dia ketinggalan, maka insya Allah dia tetap dapat pahala salat Id, tapi tidak dapat pahala berjamaah bersama imam. Wallahu a'lam. Sementara menurut Hanafiyah tidak ada qadha untuk salat Id menurut mereka. Sehingga kalau ada orang yang enggak hadir salat Id bersama imam, ya sudah, enggak ada kesempatan untuk salat. Dia enggak perlu qadha. Lalu bagaimana tata caranya? Apakah salat 2 rakaat biasa atau bagaimana? Imam Malik dalam Al-Muwatta mengatakan, wa kullu man shalla li nafsihi al-idain min rajulin aw imra'atin. Setiap orang yang salat sendiri ketika hari raya, baik laki maupun perempuan. Fa inni ara, menurutku, ayyukabbira fil ula sab'an. Di rakaat yang pertama dia takbir 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah, dan 5 kali
fil akhirah di rakaat yang kedua sebelum baca Al-Fatihah. Nah, ini menurut keterangan Imam Malik. Sehingga yang ketinggalan tadi tata caranya sama. Maka di sini disimpulkan oleh Sya'ali, orang yang ketinggalan sehingga tidak sholat id jamaah, maka dia mengerjakan sholat ma fatahu, yang tadi dia ketinggalan, ala sifati, sebagaimana tata cara yang berlaku. Ya. Sebagaimana tata cara yang berlaku ala sifatihi, yaitu dalam sholat id. Sholat id gimana? Ada takbir tambahan. Kasairis salawat, sebagaimana salat-salat yang lain. Nah. Wallahu alam. Selanjutnya thaminan, yang ke-8. Takbir tambahan ini tidak membatalkan, adalah sunnah, sehingga salat tidak batal ketika ditinggalkan secara sengaja. Atau karena lupa, bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Meskipun orang yang meninggalkannya, kita yakini dia telah menyalahi sunnah. Namun karena ini sifatnya zawaid, kalaupun tidak dilakukan, tidak sampai menyebabkan sholatnya batal. Ini pernah terjadi di kampung saya ya. Pada saat Idul Fitri kalau tidak salah. Idul Fitri karena waktu itu bukan kurban. Turun hujan dari mulai jam 6 sampai kira-kira jam setengah 8 atau jam 8. Deras sekali. Sehingga orang tidak ada yang bisa keluar rumah. Untuk apalagi ke lapangan ya. Untuk ke masjid aja tidak bisa. Saking derasnya. Akhirnya mereka ke musola. Dekat-dekat rumah itu. Musola gitu ya. Yang jadi imam siapa? Ya takmir musola. Cuman karena takmir musola ini nggak biasa jadi imam, ada di antara mereka cerita yang sampai ke saya nggak ikut di situ ya. Ada yang di antara mereka cerita, begitu takbiratul ihram, terus baca Fatihah. Jamaahnya kasak kusuk, ketawa-ketawa, bubar. Baleni diulangi lagi. Padahal takbir tambahan ini sifatnya apa? Tidak wajib. Karena memang orang kalau ngimami sholat yang nggak biasa, kalau dia tambah grogi, ya, akhirnya mungkin lupa ini. Sehingga dia lupa, tidak melakukan takbir tambahan. Diketawain sama jamaah, akhirnya sholatnya rame, bubar. Baik. Selanjutnya, khutbah setelah sholat. Yang lebih sesuai sunnah khutbah id itu setelah sholat id. Imam Bukhari membuat judul bab, dan judul bab Bukhari itu fikihnya Bukhari, kesimpulannya Bukhari. Bab khutbah setelah sholat id. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, aku menghadiri id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Mereka semua kanu yusalluna qoblal khutbah, melakukan salat id dulu sebelum khutbah. Dan yang pertama melakukan salat atau khutbah dulu sebelum salat id adalah Khalifah Marwan Ibn al-Hakam, salah satu di antara Khalifah Bani Umayyah. Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar mereka sholat id sebelum khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Waliullah Ad-Dahlawi membuat catatan untuk bab yang disampaikan oleh Bukhari. Maksudnya adalah bahwasanya sunnah Nabi SAW juga praktek Khulafaur Rasyidin seperti itu. Sementara adanya perubahan, yaitu mendahulukan khutbah dibandingkan sholat, karena dikiaskan dengan sholat Jumat adalah perbuatan bid'ah. Sodarat min Marwan,
pertama kali yang melakukannya adalah Marwan Ibnul Hakam. Dan ini tidak sesuai sunnah. Walhamdulillah, praktek Marwan ini nggak keterusan. Coba kalau keterusan, akhirnya dari generasi ke generasi seperti itu. Mungkin sampai sekarang, orang akan melaksanakan sholat id dengan metode seperti ini. Khutbah dulu, baru sholat. Alhamdulillah tidak keterusan. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu di antara penyebab kenapa Marwan melakukan itu adalah karena dia khalifah yang nggak disenangi oleh rakyat. Sehingga kalau pidato orang digugu, ya, nggak digubris, ditinggal pergi. Dan khutbah salat id itu tidak harus didengerin. Dalam arti maksud saya adalah ada pilihan, mau ditinggal silahkan, mau pulang silahkan, mau mendengarkan silahkan. Baik, dalilnya apa Pak? Kita lihat ini, al-khutbah wat takhyiru bi khuduriha, tentang khutbah id, dan boleh milih mau mendengarkan ataukah tidak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal id wal adha ila al-musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat salat id, Idul Fitri dan yakhruju yaumal id wal adha, berangkat salat id dan Idul Adha ke lapangan. Fa awwalu syai'in yabda, pertama yang beliau mulai adalah salat id. Tsumma yansharif, setelah itu beliau selesai salat, fa yaqumu muqabilan nas, lalu beliau berdiri menghadap ke arah jamaah. Wan nasu julusun, sementara masyarakat duduk, jamaah duduk ala sufufim, di saf mereka. Faya'aduhum wa yusihim wa ya'muruhum. Beliau memberikan mau'idhah, memberikan tausiah, memberikan perintah dan larangan untuk mereka. Nah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa siapa yang mau mendengarkan silahkan. Ini. Wa hudurul khutbati laisa wajiban kas-shalah. Ikut mendengarkan khutbah itu enggak wajib sebagaimana salat. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Sa'ib, beliau mengatakan, aku menghadiri Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada shalah, begitu beliau selesai salat, beliau bersabda, inna nakhtub, kami menyampaikan khutbah. Faman ahabba ayyajlisa lil khutbah, siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, falyajlis, silahkan duduk. Falyajlis, silahkan duduk. Wa man ahabba ayyadhhaba falyadhhab, siapa yang mau pulang, silahkan pulang. Sehingga statusnya tidak sebagaimana khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat nggak boleh ditinggal. Imam naik mimbar, baru mulai innal hamdalillah ya nahmadu wa nasta'inuhu. Makmumnya keluar masjid. Kemana? Angkringan dulu, Pak. Mungkin makan siang dulu. Begitu imamnya sudah baca sholawat, balik dia. Sebentar lagi mau qomat. Nggak bisa seperti itu kalau khutbah Jumat. Ibnu Qayyim mengatakan, warakhasa sallallahu alaihi wasallam liman syahidal ida ayajlisa lil khutbah au ayyadhhab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi orang yang hadir salat Id, dia boleh duduk untuk mendengarkan khutbah, dia juga boleh pergi tidak mendengarkan khutbah. Dan salah satu guru saya yang memberikan nasihat, mendengarkan khutbah lebih baik. Tapi kalau sekiranya khutbahnya itu ramutu, gitu ya, ngajak orang untuk bertindak buruk, sebaiknya ditinggal. Ya, sebaiknya ditinggal. Dan saya pernah begitu, ya, khutbahnya Masya Allah, menjelek-jelekan pemerintah, ya biasanya kan gitu ya, kesempatan untuk
ngantemi pemerintah adalah saat khutbah Id. Kemudian dia juga menjelek-jelekkan kelompok tertentu. Ya. Nah, daripada ngurungokno seperti ini, tak tinggal. Karena khutbah yang seperti ini justru akan membuat kita sakit hati atau bagaimana, sebaiknya ditinggal. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Masih ada beberapa materi yang lain, namun karena keterbatasan waktu kita tidak bisa membahasnya. Dan bagian belakang buku ini lebih banyak berbicara tentang Idul Adha. Insya Allah di kesempatan menjelang Idul Adha kita akan lanjutkan pembahasan buku ini insya Allah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk selalu belajar dan belajar mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW agar bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Kaum muslimin yang kami hormati, saat ini saya berada di lantai 2 gedung Sekolah Tahfidz MIPS yang baru saja dicor. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan ini merupakan wakaf dari para jamaah sekalian. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amal saleh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan proyek berikutnya, yaitu pembangunan untuk lantai yang ketiga. Sehingga di kesempatan Ramadan kali ini, bagi Bapak Ibu yang kemarin belum sempat untuk terlibat dalam wakaf pembuatan lantai 2, Anda bisa ikut untuk terlibat dalam pembuatan lantai 3. Dan kami masih membuka lebar peluang bagi siapapun yang mau turut serta untuk mengabadikan hartanya di akhirat. Karena itulah jatah rizki kita untuk bisa kita ambil manfaatnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal laka min malika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita." Hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, adalah apa yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Kita berharap semoga dengan keterlibatan kita untuk bergabung dalam pembangunan rumah tahfidz atau sekolah tahfidz atau kegiatan sosial keagamaan yang lainnya, harta kita akan menjadi semakin berkah dan ada manfaat besar yang bisa kita dapatkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya tentang sholat. Nah, pada saat tasyahud pertama, Tasyahud kadang anak tasyahud pertama, tasyahud awal, itu biasanya anak kadang keterusan baca setelah baca syahadat itu, keterusan baca doa yang lain seperti doa perlindungan terhadap 4 perkara dan sebagainya. Itu bagaimana ya Ustaz? Apakah anak harus sujud sahwi atau gimana? baik. Ya, terus Ustaz, anak mau nanya mengenai yang kedua, anak mau nanya tentang zakat fitrah.
Itu gimana zakatnya bila kita ke masjid bawa uang terus di masjid itu ada proses jual beli beras gitu nah Ustaz. Apakah sah zakat kita? Karena anak dengar, anak setahunya zakat itu harus dengan beras. Demikian Ustaz. Dijual counter untuk jualan beras di dalam masjid atau di mana? Biasanya di depan masjid kan Ustaz, Di depan itu ya. ada beras disediain, terus ada harga, kita dikasih harga-harga gitu nah Ustaz. Baik. Untuk ada 3 macam tuh. Berarti di luar ya, di luar di depan masjid. Luar. Baik. Ya. Cukup Ibu. Demikian Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama untuk tasyahud awal, kemudian Anda berdoa ketika tasyahud awal. Jawabannya tidak dilarang. Bahkan kalau tasyahud awal dilakukan lengkap seperti tasyahud akhir, membaca at-tahiyatu lillah sampai selesai, asyhadu an la ilaha illallah selesai, sholawat sampai selesai, terus baca doa, silahkan. Anda akan mendapatkan pahala lebih banyak, tapi tasyahud awalnya jadi lebih lama. Karena dalam tasyahud awal tidak dilarang untuk baca sholawat, tidak dilarang untuk berdoa. Justru ulama khilaf, apakah tasyahud awal itu hukum bersolawat itu wajib ataukah tidak? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Artinya, kalaupun Anda membaca solawat, ulama sepakat tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi kalau Anda tidak membaca solawat ketika tasyahud awal, sebagian ulama ada yang mengatakan ini meninggalkan kewajiban. Jika dilakukan dengan sengaja, bisa sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Sehingga kalau tasyahud awal itu selengkap tasyahud akhir justru lebih baik. Karena itu ketika Anda berdoa saat tasyahud awal tidak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam. Yang kedua, ketika Anda zakat fitrah datang ke masjid bawa duit. Lalu di masjid sudah disediakan beras-beras. Maka jawabannya Anda boleh beli beras di situ, kemudian nanti diantarkan ke panitia zakat dalam bentuk beras. Cuman yang jadi catatan adalah jual beli berasnya mohon jangan dilakukan di masjid. Karena jual beli di masjid dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Anda bisa jualan di luar atau panitia bisa menyediakan beras di luar. Dan dari informasi yang tadi Anda sampaikan bahwa jualannya tidak di dalam masjid tapi di luar, insya Allah sudah bagus ya. Dan tapi begini ya, tidak boleh orang yang menyerahkan zakat dalam bentuk beras, terus berasnya itu dikumpulkan di depan. Nanti kalau ada yang butuh beras, beli di situ. Dibayar pakai duit, berasnya diantarkan, dikembalikan lagi ke situ. Ya. Ada praktek kayak gitu ya. Ada orang datang ke panitia, ya. Jadi si A datang ke panitia B, ini panitia zakat. Lalu panitia itu menyerahkan satu besek beras, satu wadah beras. Ya. Ini bayar duit, misalnya 10.000. A nyerahkan 10.000, B nyerahkan ini ke A. Kemudian beras ini diserahkan lagi ke B. Ini zakat saya. Nanti C juga sama, berasnya itu sama ini aja. Bayar 10.000, ini berasnya serahkan lagi. Nanti D kayak gitu. Wah, ini dagelan ya kayak gini. Nggak boleh ya. Sehingga dagelan itu bahasa Indonesianya lelucon ya, lelucon ya. Nggak boleh yang kayak gini. Nanti jadinya satu beras bisa untuk puluhan orang, bahkan ratusan orang. Ini hakikatnya adalah zakat fitrah pakai duit, bukan pakai beras. Dan harus sampai di tangan fakir miskin dalam bentuk beras. Tidak boleh dalam bentuk uang. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, misalnya saya zakat malnya itu, misalnya jumlahnya 2 juta, misalnya saya bagi gitu boleh nggak? Maksudnya nggak buat satu orang, buat beberapa orang gitu.
Terus kemudian dulu itu saya pernah waktu SD itu pinjam mungkin pada penjual gitu loh. Terus mungkin saya itu ingat-ingat pas waktu kajian itu dosa kalau misalnya hutang nggak dibayar. Nah, lalu saya baru ingatnya sekarang ini mengingat-ingat tentang saya itu dulu itu pas SD itu Rp25 mungkin apa berapa gitu. Misalnya sekarang saya kurskan kan orangnya udah meninggal. Kalau ahli warisnya juga saya udah nggak tahu. Misalnya saya kasihkan orang tapi saya misalkan dulu Rp25 saya kurskan sekarang 250.000 saya kasihkan fakir miskin itu hukumnya gimana Ustaz? Terus sama ini saya hitungannya zakat mal itu saya kan ada kalung yang saya pakai, gelang juga saya pakai, tapi juga ada yang nggak pernah saya pakai, cuma saya simpan di lemari gitu. Apa juga harus di zakati yang saya pakai ini loh maksudnya, misalnya kalung, gelang, cincin gitu. Udah gitu aja, Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat mal dibagi untuk beberapa orang? Jawabannya boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah, zakat mal itu harus rata ke 8 asnaf. Sehingga dari mulai fakir miskin sampai ibnu sabil semuanya harus dikasih. Dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau jumhur mengatakan boleh ke salah satu asnaf. Fakir miskin saja boleh. Gorimin saja boleh. Itu pendapat jumhur. Dan yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kau nampakkan sedekah, kau nampakkan zakatmu fa ni'mahi, itu hal yang bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara', dan jika kau sembunyikan, kau rahasiakan dan kau berikan kepada al-fuqara fa huwa khairul lakum, itu lebih baik lagi. Sehingga di situ Allah menyebutkan hanya satu jenis asnaf, golongan yang dikasih, yaitu fuqara saja. Ini dalil zakat boleh diberikan ke salah satu orang fakir. Sehingga enggak jadi masalah 2 juta Anda kasihkan ke satu orang boleh, ke banyak orang juga boleh. Yang penting Anda pastikan banyak orang itu semuanya berhak. Yang kedua, tentang kalung, gelang yang dipakai dan yang disimpan. Yang benar dizakati semuanya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan tidak dizakati, seperti pendapatnya Ibnul Qayyim. Tapi yang benar, gelang, kalung, perhiasan, baik yang dipakai, yang dicentol di badan maupun yang ditaruh di lemari, semuanya dizakati. Dan cara ngitungnya, kalau kalung gelang itu kan biasanya sekian persen ya. Emas kadar 70%. Bahkan ada yang sampai 30%. Kan nanti Anda bisa gunakan persentase ya. 30% per 100 kali sekian gram tadi. Misalnya 10 gram. Ini aslinya kalau yang murni berarti berapa ini? 10 gram jadi 3 gram. Sehingga yang dizakati 3 gram. Ngitungnya. Maka Anda buat daftar ya. Kalung 1, kalung 2, kalung 3, kalungan, gelang. Nah ini berapa gram Anda buat daftar di total berapa. Kalau mau buat seperti ini. Di transisi. Nah. Sehingga dihitung kalau 30% yang kayak gini ya. Kemudian nanti ditambah dengan uang yang Anda punya. Anda punya tabungan, Anda punya uang tunai, digabungkan. Dari total kalung-kalung ini, gelang-gelang juga ditotal dengan pakai perhitungan ini ya. Kalau 30%, 3/100 kali berapa gramnya? 70/100 kali misalnya kalung Anda berapa gram? 100 gram misalnya ya. Saon ya. Nah, ini berarti hasilnya adalah 70 gram. Baik, ini yang dihitung. Selanjutnya Anda pernah pinjam uang waktu SD ke penjual dan sekarang sudah tidak diketahui orangnya, juga ahli warisnya nggak tahu.
apakah boleh disedekahkan atas nama pemilik? Pendapat yang lebih kuat boleh disedekahkan atas nama pemilik. Nah, kemudian berapa yang disedekahkan? Rp 25 rupiah. Sekarang jadi berapa? Ya ini kembali kepada kurs yang berlaku. Bisa gunakan standar harga emas. Kalau Anda kesulitan, waduh, saya nyari harga emas tahun segitu, kita tidak pernah mikir. Dulu kan tidak ada internet ya. Sehingga orang tidak menulis data itu ke Google. Ketika Anda tidak tahu, silakan pakai batas atas. Ya sudah, saya lebihkan. Kalau Anda yakin 250.000 itu sudah di atas dari konversi, insya Allah semoga menggugurkan kewajiban, sedekahkan atas nama pemilik. Semoga nanti Anda tidak dituntut di akhirat karena sudah terbayarkan dengan pahala sedekah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, kalau pada sholat id ternyata imam sholatnya adalah seorang Syiah, bagaimana hukum sholat Idul Fitri kita, Ustaz? Jika Anda yakin bahwasanya imamnya adalah orang Syiah, Anda pindah saja. Dengan mengambil pendapat, karena begini, Syiah sendiri memang ulama khilaf apakah sudah di luar Islam ataukah masih di dalam Islam. Dan ada yang mengatakan berkelas. Ada Syiah kelas atas, Syiah kelas bawah gitu. Syiah yang enggak naik kelas juga ada. Sehingga karena dia berkelas, maka ada Syiah yang masih ringan. Sebenarnya dia itu mutasyayyi, hanya terpengaruh pemikiran Syiah. Tapi tidak sampai mengikuti ritual-ritual Syiah. Mungkin kita bisa nyatakan dia masih muslim. Kesimpulannya, selama dia masih muslim, maka kita boleh sholat di belakangnya, meskipun dia adalah orang yang punya penyimpangan. Karena dulu yang jadi imam sholat id itu pemimpin-pemimpin, raja, gubernur, dan orang-orang seperti ini mereka bukan tokoh agama ya, tokoh negara. Orang-orang seperti ini punya penyimpangan dan kadang diingkari oleh sebagian sahabat tabi'in ketika pemimpin sholatnya adalah orang yang punya penyimpangan. Ibnu Umar sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sehingga di posisi ini, jika memang tidak ada pilihan bagi Anda untuk sholat di tempat yang lain, karena tidak mungkin pindah-pindah dalam waktu cepat ya. Biasanya kan jauh ya. Lapangan ini nanti jarak sekian baru ada lapangan sholat id. Maka sebaiknya Anda tetap bertahan jika Syiahnya tidak sampai pada tingkatan telah keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustadz izin bertanya perihal mengenai keagenan Ustadz. Karena ini urgent, jadi saya harus bertanya. Rencananya gini Ustadz, saya mau jadi agen atau wakil dari distribusi baju muslim. Hanya yang saya bingung gini Ustadz, dia itu ada mendaftar member dan member premium. Nah, yang member premium ini dia pungut biaya pendaftaran Rp100.000. Itu untuk menggantikan biaya seminar online yang akan diadakan rutin. Bedanya itu sama member biasa. Sedangkan member biasa itu tidak ada pungutan biaya, Ustadz. Nah, yang saya bingung, apakah uang pendaftaran ini diperbolehkan, Ustadz? Itu. Terima kasih sebelumnya, Ustadz. Syukron. Nah. Baik. Jika seminar online ini dibutuhkan oleh semua member, dalam arti distributor ini punya sistem. Dan sistem itu tertentu. Artinya kalau orang nggak belajar, dia nggak bakalan bisa. Dan distributor ini hanya mengembangkan bisnisnya melalui sebuah sistem ini. Bahasa lainnya nih ada SOP ya.
Lalu Anda mau jadi agen, kemudian distributor ini mengizinkan dengan syarat Anda harus ikut SOP-nya. Dan untuk bisa mendapatkan pelatihan SOP, bayar. Berarti insya Allah nilai 100.000 jika sebanding dengan manfaatnya, ini insya Allah diperbolehkan. Artinya ini tidak dipakai untuk membeli peluang diskon. Peluang diskon. Kan ada ini ya, kamu kalau jadi agen nanti dapat diskon, tapi syaratnya harus bayar 100.000. Yang kayak gini tidak boleh. Ini jadinya member untuk dapat diskon. Padahal diskon itu sifatnya baru peluang. Tapi kalau 100.000 itu dipakai untuk membeli manfaat real yang Anda dapatkan, misalnya seminar online yang betul-betul memang Anda butuhkan, insya Allah tidak masalah. Orang punya merek, lalu dia buka franchise. Otomatis ketika ada orang mau menggunakan merek itu, dia harus gunakan SOP yang punya SOP-nya franchisor, yang punya franchise. SOP-nya gimana? Seperti ini. Kamu silakan gunakan SOP ini tapi bayar. Karena kalau pakai SOP yang lain, rusak nanti mereknya. Tidak standar. Sehingga jika yang dimaksud seperti itu, insya Allah tidak masalah. Karena itu saya kira untuk 100.000 dan Anda mendapatkan fasilitas, agen dapat fasilitas berupa seminar online yang itu memang dibutuhkan. Ketika orang mau menjadi wakil dan agen distributor ini, insya Allah saya kira tidak masalah ya. Lain halnya kalau nilainya sangat mahal, sampai 1 juta untuk biaya seminar online. Nah kita bisa pastikan dia mau mentung dulu ya, nutuk dulu konsumennya, agennya, sehingga dia dapat untung di awal. Sementara agennya bersedia, karena masalah peluang diskon. Kamu nanti dapat diskon 40%, 50%. Padahal peluang diskon ini belum tentu dapat. Kalau Anda rajin belanja, dapat banyak. Tapi kalau tidak pernah belanja, nggak dapat peluang diskon. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau tanya tentang bayar hutang puasa Ramadan. Zakat? Halo? Ya, zakat fitrah Ramadan. Bukan, hutang puasa. Utang puasa. Ya, sekitar 25 tahun yang lalu sampai sekarang saya kan tidak mau bayar hutang puasa. Itu apa saya harus tetap membayarnya atau gimana itu? Tidak mau atau tidak bisa? Karena malas waktu itu, jadi saya nggak mau bayar hutang puasa. Baik. Itu sudah sekitar 25 tahunan berlalu itu sudah. Apa itu harus tetap saya bayarkan atau gimana itu Ustaz? Baik. Oke, itu saja ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang yang menunda pembayaran atau mengqadha Ramadan ya, karena malas. Apakah ada kafarahnya? Di sini saya kutipkan keterangan dalam Mausu'ah Fiqhiyah. Baik. Qadha Ramadan yakunu alat tarahi. Itu boleh ditunda. Namun jumhur memberikan batasan selama tidak sampai waktu qadhanya berakhir, yaitu dengan datangnya Ramadan berikutnya. Berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan." Dulu aku punya utang Ramadan. Fama astati'u an aqdiyah, dan aku tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan. Limakanin Nabi SAW, karena menghormati Nabi SAW. Sebagaimana tidak boleh mengqadha atau tidak boleh melaksanakan sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya.
Dan jumhur mengatakan tidak boleh menunda qada Ramadan sampai Ramadan berikutnya kecuali karena udzur. Jika dia lakukan tanpa udzur, ya sambihi, maka dia berdosa. Berdasarkan hadis Aisyah. Lalu jika dia sengaja menundanya, fa in akhara fa alaihil fidyah. Dia wajib qada plus bayar fidyah, yaitu kafarahnya. Berapa fidyahnya? It'amu miskinin likulli yaumin, memberikan makan bagi orang miskin, satu orang miskin untuk satu hari. Sehingga kalau ibu punya utang puasa misalnya selama 25 tahun, ya. 25 tahun berarti anggaplah misalnya masa haidnya 7 hari per Ramadan. 7 kali 25. 175. Berarti Anda punya kewajiban untuk segera membayar qada 175 hari, tetap diqada, plus 175 kali setengah fitrah. Setengah fitrah itu, kalau zakat fitrah kan 3 kilo ya. Berarti setengah fitrah berapa? 1,5 kilo. Maka Anda juga membayar fidyah, berapa tadi? 175 kali 1,5 kali 1,5 262,5 kilo. 200 berarti Anda bayar 2 kintal 63 kilo, serahkan ke fakir miskin sebagai fidyahnya. Nah, nanti yang 175 hari itu Anda bayarkan qadanya sekuat Anda bisa ya. Kalau bisa sebelum sampai Ramadan berikutnya, itu yang paling bagus. Dan kami nasihatkan kepada para akhwat ya. Jadi utang kepada Allah jangan sampai disepelekan. Karena ketika amal yang wajib ini bolong, maka apa yang bisa kita andalkan? Padahal yang sunnah belum tentu diterima. Sehingga upayakan yang wajib jangan sampai ada yang bolong, baik sholatnya maupun puasanya. Kalau sholat ketika haid tidak diqadha, walhamdulillah, itulah akidah Ahlussunnah. Beda dengan Khawarij yang mengqadha sholat bagi wanita haid. Puasa tetap wajib diqadha. Jangan sampai ditinggal. Jangan sampai disepelekan. Karena itu ketika Allah Ta'ala melakukan hisab terhadap amal, Allah lihat yang wajib dulu. Kalau yang wajib sempurna, dia dapat pahala sempurna. Kalau tidak, Allah perintahkan, apakah dia punya yang sunnah? Kalau dia punya yang sunnah, digunakan untuk nambal yang wajib. Tapi kalau tidak, atau sunnahnya tidak berkualitas, atau yang sunnah ini tidak diterima oleh Allah, Masya Allah, ini akan menjadi kerugian besar. Sehingga pastikan yang wajib itu terjaga, karena amal wajib adalah modal dasar bagi setiap muslim. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Dan ini merupakan sesi kajian yang terakhir untuk Ramadan kali ini. Insya Allah kita akan masuk kembali di waktu yang belum ditentukan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan dalam menjalankan ibadah Ramadan dan keberkahan ketika kita merayakan hari raya. Dan semoga Allah Ta'ala segera mengangkat pandemi COVID ini sehingga kita bisa lakukan kajian tatap muka agar lebih maksimal dalam menerima materi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.